Hai Sobat ATLM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Oh, sudah. Ada Google Drive-nya, Van? Asvan? Oh iya, nanti sekalian lagi. Itu per kelompok toh? Per kelompok atau per orang itu? Oke. Oke. Ya, kita mulai saja kalau gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nah saya lagi pakai headset, lagi tes filter. Ya, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang validasi hasil. Saya bagikan layarnya mana ini? Belum ada. Layarnya sudah kelihatan? Belum? PowerPoint-nya? Belum. Oke, layarnya kelihatan? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi materi kita selanjutnya adalah verifikasi tahap peranalitik. Dosen sebelumnya sudah membahas soal ini apa belum? Sudah apa belum dosen sebelumnya? Belum ya? Oke, jadi dalam validasi hasil peranalitik, sebelum kita mengarah ke peranalitik itu ada 3 seperti yang sudah dibahas sebelumnya: peranalitik, analitik, dan pasca analitik. Ya.
Nanti semua berkaitan dengan proses manajemen, infrastruktur dan lingkungan, personil, SDM, metode dan instrumen. Jadi ketiga tahapan ini nantinya akan menghasilkan hasil analisa atau hasil laboratorium yang handal. Suara saya terdengar toh? Oke. Ya. Jadi paling besar adalah sumber kesalahan yang terjadi di tahap pra-analitik. Ada 68% dari beberapa penelitian, ada yang 65, ada yang 67, tapi yang paling tinggi adalah 68% kesalahan bisa terjadi di tahap pra-analitik. Sehingga perlu adanya pengendalian atau kontrol. Nah, konsep dasar pengendalian mutu itu bahwa proses yang harus dilakukan secara benar sejak awal, bukan asal benar atau kebetulan benar, tapi prosesnya harus betul-betul dikontrol benar, bukan kebetulan saja dia benar, kebetulan saja dia salah. Tidak seperti itu, tapi kita mengontrol bahwa semua prosesnya berjalan sesuai dengan koridor atau prosedur yang benar. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa di quality control di lab itu mulai dari pendaftaran sampai penyerahan hasil itu semua dilakukan verifikasi atau validasi. Dari mulai input sampai data hasil itu semua dilakukan proses verifikasi dan validasi. Sehingga apa yang terjadi kalau itu dilakukan dengan benar, kecepatan pemeriksaan bisa sangat cepat sesuai dengan turnaround time-nya. Kemudian harganya bisa lebih ekonomis, tidak mengeluarkan biaya tambahan ketika terjadi pengulangan pembacaan atau kesalahan pembacaan, dan hasilnya bisa bermutu. Nah, ini kita sudah bahas perbedaan verifikasi dan validasi. Verifikasi tindakan kaji ulang yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang mengacu pada bekuan mutu yang ditetapkan. Sedangkan validasi itu adalah proses verifikasi untuk menyatakan bahwa hasil pemeriksaan adalah valid, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga layak dan sah untuk dikeluarkan. Nah, jadi di dalam tahap analitik itu ada tahap pra-analitik, ya, berkaitan tentang pasien, sampel, regen, alat. Jadi ini adalah tahap analitik yang sebelum masuk. Ini adalah tahap pra-analitik yang harus dikontrol sebelum masuk ke tahap analitik. Dengan mengontrol tahap pra-analitik, kita juga mengontrol hampir 10-68% kesalahan sehingga tahap analitik bisa benar. Ya, begitupun dengan data, kondisi lingkungan dan SDM. Ada beberapa lingkup di tahap pra-analitik yang harus dilakukan verifikasi dengan baik. Nah, sebelum dilakukan analisa sampel, pertama adalah kondisi pasien, kemudian bagaimana pengolahan data dan informasi pasien berkaitan dengan formulir-formulir nih, formulir hasilnya bagaimana, kemudian pengambilan spesimen, bahan pengawet dan antikoagulan, transportasi sampel jika memerlukan transportasi sampelnya, kemudian pengolahan sampel, perlakuan kita terhadap sampel yang sudah diambil, kemudian penyimpanan sampel untuk beberapa pemeriksaan yang ditunda. Ya, ini tahapan tadi kita sudah bahas. Nah, jadi untuk memverifikasi, untuk memvalidasi tahap pra-analitik, itu desain kisi yang harus dikendalikan dari tahap pra-analitik mulai dari pendaftaran. Jadi di pendaftaran kita harus memverifikasi persiapan pasien. Bagaimana caranya? Jadi pasien sebelum diambil darahnya, di lembar pengantarnya itu kita verifikasi tuh ke pasiennya, puasanya, konsumsi obat, aktivitas dan lain-lain. Kemudian verifikasi input data. Penginputan data pasien itu sudah harus dicek benar atau salah. Jangan sampai data yang dimasukkan di listnya itu tidak sama. Kemudian pengambilan di tahap pengambilan sampel. Ini harus dicatat nih, dicatat dan diverifikasi spesimen. Seperti saya pernah jelaskan bahwa
harusnya ketika melakukan pengambilan sampel itu ada lembar verifikasi kelayakan sampel. Jadi kalau mulai dari volume, jam, waktu pengambilan, kelayakannya, seperti dia lipemik atau dia lisis, itu semua dicatat dan diverifikasi. Jadi ketika di proses analisis dilakukan, proses validasi bisa dilakukan dengan melihat hasil verifikasi di pengambilan sampel. Kemudian distribusi sampel, serah terima bahan misal, ya. Itu perlu dilakukan juga proses verifikasi. Kemudian pengolahan sampel, ini tentang verifikasi kelayakan sampel. Jadi sebelum diambil sampel, diolah sampelnya, itu harus diverifikasi kelayakan sampelnya. Mulai dari persyaratan kriteria syarat sampel pada beberapa pemeriksaan. Ini contoh kasus nih, misalkan di proses penerimaan dan pendaftaran. Ya, ada pasien datang ke laboratorium jam 7 pagi, langsung dari tempat kerjanya sebagai penjaga malam. Kemudian dia persiapan puasa 10 jam sudah dilalui. Ya, ini kira-kira nih, menurut kalian nih, kalau kita mendapati pasien seperti ini yang datang jam 7 pagi karena dia ceritanya habis jaga malam, ya. Dan setelah ditanya dia puasa sudah cukup 10 jam, kira-kira apalagi yang harus diverifikasi? Kira-kira layak enggak? Bisa enggak dia memenuhi kriteria persiapan pasien? Ayo, ada enggak yang bisa jawab? Kan kalian sudah kerja semua toh? Sudah kerja. Sudah pernah PKL di puskesmas toh? Atau di rumah sakit? Nah, kalau kondisi seperti ini, nah, pasien datang jam 7 pagi, ya, langsung dari tempat kerjanya sebagai penjaga malam, dan dia sudah tidak konsumsi makanan, ya, puasalah selama 10 jam sudah dilalui. Pertanyaan pertama nih, hitungan 10 jam dari jam 7 ketika dia datang di lab jam 7 pagi lakukan pengambilan darah, harusnya dia tidak konsumsi makanan minimal jam berapa malam? Ada yang tahu? Ayo. Jam 8 malam. Oke. Ya, jadi kita harus, ya oke, boleh jam 7 malam, berarti hitung jam 12 malam ya. Jam 8, jam 9 ya. Jadi hitungannya kita harus bisa hitung mundur dari jam 7 pagi itu, ya, untuk menghitung puasanya tuh. Ya. Dan apalagi yang harus dipastikan, mekanisme puasa. Mekanisme puasanya bagaimana tuh? Jangan sampai dia berpikir puasanya tidak makan tapi bisa minum kopi. Nah, jadi itu yang harus ditanya lagi tuh di tahap peranalitik. Kita verifikasi kembali pasiennya. Kemudian apalagi aktivitasnya bagaimana Pak? Ya, apakah dia tidak tidur? Ya, selama malam itu, satu malam dia tidak tidur? Ya, selama satu malam atau seperti apa? Nah, itu aktivitas itu juga yang perlu kita tanya. Konsumsi obat, minum obat apa Pak? Habis minum vitamin kah? Vitamin malam kah sebelum di jeda jaga malam itu? Nah, itu yang harus dipastikan tuh ke persiapan pasien. Ya. Nih, ada lagi nih. Pasien dengan hasil pemeriksaan TG 350 mg per dl. Ya. Pasien meragukan hasilnya dan melakukan tes ulang 2 hari kemudian di laboratorium lain. Dan hasilnya adalah 196 mg per desiliter. Artinya setelah 2 hari dia periksa,
ternyata nilainya menjadi turun tuh, yang tadinya tinggi TG-nya menjadi 196. Ya, ada yang bisa verifikasi nih kejadian seperti ini? Coba, bisakah kejadian seperti ini terjadi? Tuh. Ayo, siapa? Ada? Ya, jadi kemungkinan itu juga akan terjadi, betul sekali. Ya, jadi variasi waktu pemeriksaan itu akan mempengaruhi perubahan nilai. Ya, itu kasus-kasus yang sering terjadi juga. Karena beberapa masyarakat tidak awam tidak begitu memahami itu. Jadi kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nanti tinggal dilihat apakah variasi waktunya, apalagi ini sudah 2 hari kan. Nah, bisa jadi ada variasi waktu yang berpengaruh, misalkan konsumsi, puasa, obat, dan lain-lain yang bisa mempengaruhi penurunan atau perubahan nilai TG. Makanya ATLM itu kita harus tahu apa-apa saja yang bisa mempengaruhi perubahan nilai beberapa parameter pemeriksaan. Ya, bergantung terhadap praanalitiknya tuh. Jadi kita harus tahu tahap praanalitik mana dari persiapan pasien yang bisa membuat terjadi perubahan hasil terhadap parameter pemeriksaan tertentu. Gitu. Nah, itu kita harus tahu ya, harus banyak cari referensi. Nah, contohnya ini nih, ada disebut dengan variabel fisiologis pasien. Ya, ada disebut dengan variasi diurnal, aktivitas fisik, diet, perokok, obat-obatan, trauma, postur atau posisi, umur, jenis kelamin, stres, ketinggian, dan kehamilan. Ya, ini beberapa variabel fisiologis pasien yang mempengaruhi pada tahap persiapan pasien. Nah, data ini yang kemudian harus kita pastikan ke pasien ketika kita lakukan verifikasi pasien. Jadi ketika pasien datang, ini yang harus kita pastikan ini, karena faktor-faktor ini yang mempengaruhi ini. Kondisi fisiologis pasien yang mempengaruhi beberapa pemeriksaan parameter pemeriksaan di lab. Contoh kita lihat nih, ada disebut dengan variasi diurnal, postur tubuh, dan stres. Ini kalau dilihat beberapa pemeriksaan sangat mempengaruhi. Contoh kortisol, pemeriksaan kortisol, puncak jam 4 sampai jam 6, paling rendah jam 20 sampai jam 12 malam. Itu bisa meningkat dengan stres. Jadi orang-orang dengan begadang, tidak tidur, ya, itu bisa meningkatkan nih kondisi kortisol. Hal-hal yang menyebabkan stres seperti aktivitas berat, ya, itu bisa meningkatkan stres tuh. Akhirnya pada beberapa parameter pemeriksaan ini seperti kortisol, ACTH itu bisa meningkat nih, tiroksin itu bisa meningkat nih, prolaktin itu bisa meningkat tuh. Jadi ketika tubuh mengalami stres, sel dan jaringan mengalami stres, itu akan menyebabkan peningkatan pada beberapa parameter pemeriksaan. Ya, di insulin pun kondisi pada malam hari dia bisa lebih rendah nilainya. Kemudian faktor hormon pertumbuhan, dia bisa lebih tinggi pada siang dan sore hari. Ya, jadi kalau pengambilan dilakukan pada siang dan sore hari, itu kemungkinan akan berbeda ketika proses pengambilannya di pagi hari. Ya, seperti saya bilang tadi tuh, kasus-kasus seperti ini itu akan sangat mempengaruhi dari beberapa faktor-faktor persiapan praanalitik dari pasien. Begitupun kalsium nih, kalsium 40% menurun dengan posisi tubuh telentang. Ya.
Ini semua berdasarkan riset-riset yang dilakukan nih. Jadi kalau kalian mau melakukan buat penelitian TLM, sebenarnya sangat banyak penelitian TLM itu. Menurut saya alangkah kurang tepat kalau TLM melakukan penelitian untuk khususnya mahasiswa melakukan penelitian yang masih jauh dari ranah laboratorium. Kita bisa banyak melakukan penelitian sebenarnya. Contoh seperti ini, kalsium 40% menurun dengan telentang. Berarti kita bisa melakukan penelitian tuh terhadap beberapa pemeriksaan yang sangat berpengaruh terhadap posisi pengambilan, posisi tubuhnya, postur tubuhnya, atau variasi diurnal. Nah, ini kita bisa lakukan penelitian nih, risetnya, pengambilan, posisi telentangnya pada kalsium. Nanti bisa dilihat, berapa persen penurunan yang paling signifikan. Ada yang 30 mungkin, ada yang 20 mungkin. Penelitian seperti itu sebenarnya harus dikembangkan. Aneh kalau ambil penelitian Kesmas atau ambil penelitian ke arah yang bukan teknologi laboratorium medik. Teknologi laboratorium medik itu lebih ke arah penegakan diagnosis berbasis laboratorium. Jadi kita lebih kepada analitik, teknik analitik laboratorium. Ya, itu yang lebih cocok kalau mau ambil penelitian. Nah, ini pengaruh beberapa obat nih. Ya, jenis-jenis obat diuretik itu bisa menyebabkan terjadi hemokonsentrasi dan pengenceran urin. Jadi pada pemeriksaan ini ya itu harus dicatat tuh. Kemudian kafein itu terjadi hemokonsentrasi dan pengenceran urin. Nah, obat tiazin, glukosa darah dan GGT ureum. Pil KB itu bisa mempengaruhi terhadap LDL dan kadar hormon. Morfin terhadap enzim hati. Ya, dan beberapa jenis-jenis obat lainnya yang bisa mempengaruhi beberapa pemeriksaan. Ya, syarat umum pemeriksaan pasien. Dianjurkan agar puasa 8-12 jam untuk menghindari lipemik. Ya, apa itu lipemik? Ada yang tahu? Ada yang tahu lipemik? Ayo. Itu akan terjadi lipemik. Kondisi secara makro kita akan melihat serum darah itu akan ada lemak di situ. Dia bisa menyebabkan gumpalan, biasanya akan menjadi gumpalan lemak tuh. Jadi serum. Kemudian syarat umum pasien yang lain adalah harus mendekati keadaan basal atau keadaan normal tuh. Istirahatnya harus cukup. Jadi kalau pasien datang begadang, kayak tadi tuh penjaga malam datang, nah itu tidak memenuhi tuh syarat umum persiapan pasien. Meskipun dia sudah puasa, dia tidak tidak makan dari jam 10, misalkan jam 8 malam, datang dia jam 7. Nah, sebisa mungkin dia harus punya istirahat yang cukup. Tidak dalam keadaan stres. Belum melakukan aktivitas berlebihan. Pengambilan spesimen di jam 6 sampai jam 9 itu sangat baik untuk melakukan pengambilan spesimen di pagi hari. Karena tadi di sore, di siang ada beberapa bisa meningkatkan beberapa hormon tuh. Kemudian hindari merokok, konsumsi alkohol, dan menghindari obat-obat tertentu. Jadi sebelum melakukan pengambilan pasien, jadi ketika dia berpuasa tuh sudah mulai dikurangi tuh, mulai tidak dikonsumsi obat-obat dulu. Ya, kalaupun dia harus konsumsi dalam kondisi itu obatnya, ya itu harus dicatat tuh. Dia habis konsumsi apa, saya tidak bisa harus minum obat dari dokter. Misal kondisinya kondisi khusus, jadi harus dicatat ya, kondisi pasiennya. Kemudian sumber kesalahan pada persiapan pasien. Persiapan pasien tidak dijalankan dengan benar. Pasien kurang mengerti termasuk risikonya. Jadi ketika kita melakukan memberikan informasi terhadap pasien untuk persiapan pasien, betul-betul dijelaskan tuh risikonya seperti apa. Jangan jadi nakes yang malas menjelaskan kepada pasien. Karena
sudah ada peraturan yang menjelaskan bahwa setiap tindakan itu harus dijelaskan terhadap pasiennya tuh. Itu menjadi hak dan menjadi kewajiban kita sebagai nakes. Kemudian tidak mengkomunikasikan catatan persiapan pasien bila tidak terpenuhi. Pasien memaksa dan kondisi darurat. Nah, ini beberapa sumber kesalahan yang berpotensi akan terjadi di tahap persiapan pasien. Ya. Jadi sekali lagi nih, ini harus dicatat nih, persiapan pasien tidak terpenuhi nih. Katakan dia begadang, tidak tidurnya hanya berapa jam. Nah, ini harus dicatat sehingga nanti ketika dilakukan pengolahan dan keluar hasil bisa dijadikan data referensi untuk melakukan validasi. Nah, verifikasi persiapan pasien tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persyaratan persiapan pemeriksaan telah sesuai. Ya, pelaksana di proses pendaftaran. Alatnya adalah beberapa kebijakan dan ketentuan persiapan pemeriksaan dan waktu pengambilan sampel. Ya. Jadi dilakukan di tahap proses pendaftaran. Contoh standar persiapan pemeriksaan. Nih. Jadi kita harus buat standar persiapan pemeriksaan nih. Kalau dia pemeriksaan TG, ya, puasanya di angka 12 sampai 16 jam. Puasa 8 sampai 12 jam. Glukosa puasa, GGT, GTT insulin dan beberapa pemeriksaan ini harus ada nih di lab sebagai standar persiapan pasien. Nah, informasi yang harus disediakan untuk pelanggan adalah lokasi dan jam operasional untuk memudahkan mereka melakukan persiapan pasiennya. Jenis pelayanan apa saja, instruksi untuk persiapan pasien, instruksi untuk sampel yang dikumpulkan oleh pasien, persyaratan persetujuan pasien, terutama beberapa tindakan invasif. Contohnya itu pengambilan sampel arteri itu harus ada persetujuan karena tindakan invasifnya sangat ada risiko tuh. Kemudian kriteria penerimaan dan penolakan sampel itu harus ada juga, bahwa kita bisa menerima sampel seperti ini, volumenya segini, kita tolak volume sampel yang segini gitu. Kemudian kebijakan laboratorium untuk perlindungan informasi pribadi ini harus ada juga, bahwa datanya tidak dijadikan konten TikTok atau konten media sosial. Ya, siapa yang bocor? Ada yang bocor. Kemudian potensi kesalahan pada proses input data. Ini nih, ada kesalahan jenis pemeriksaan. Bisa saja terjadi kesalahan jenis pemeriksaan, kesalahan data dokter pengirim, kesalahan data pasien umur, jenis kelamin, alamat. Ini bahaya juga nih. Kemudian kesalahan harga pemeriksaan. Kemudian tidak mengkomunikasikan diagnosa klinis permintaan khusus pasien dokter, hal di luar normal. Nah, ini harus dikomunikasikan. Tujuannya setelah melakukan verifikasi di tahap pasien di pendaftaran, kita lakukan verifikasi di input data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada proses input data pemeriksaan, mencakup jenis pemeriksaan, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, identitas pengirim, kesepakatan pelayanan, janji hasil pengantaran, dan lain-lain. Ini semua harus dilakukan verifikasi. Jenis pemeriksaan sudah cocok enggak? Identitas pasien sudah cocok enggak? Identitas pengirim sudah cocok enggak? Gitu. Ya, ada contoh kasus lagi nih. Ayo, kira-kira siapa yang bisa nih? Pasien 35 tahun dengan pemeriksaan HB, urin lengkap, S3OT, kreatinin, glukosa puasa. Setelah kembali ke dokter, pasien diminta kembali karena jenis pemeriksaan salah. Nah, kira-kira nih, yang mana pemeriksaan yang salah nih? Ayo. Kira-kira. Ada?
Jadi dokter selalu apa? Kenapa tidak jadi? Kalau dilihat pemeriksaan HB, jadi gini, dokter itu akan meminta pemeriksaan lab berdasarkan diagnosis klinis pasien tuh. Jadi setiap parameter pemeriksaan itu akan terkait tuh. Kalau dia periksa HB, urin, SGOT, kreatinin, glukosa puasa, kira-kira parameter itu merujuknya kemana tuh? Ke diagnosis apa nih? Yang salah adalah S ya, kenapa SGOT yang keliru? Karena ya, kenapa SGPT? Apa bedanya? Kenapa ada apa bedanya? Tadi ada yang ngomong tuh. Kenapa? Kenapa? Ya, harusnya ya, jadi kemungkinan paling besar, jadi diagnosis dokter itu dia akan ini mengarah kepada sebenarnya adalah kasus orang glukosa yang mengarah ke fungsi ginjal nih. Jadi kemungkinan SGOT-nya itu harusnya dengan ureum, tuh. Karena dia periksa urin juga, ada periksa HB juga, ada periksa gula juga, ya. Jadi kemungkinan harusnya adalah ureum nih, karena kreatinin pasti dia akan tandem dengan ureum untuk fungsi ginjal. Pada orang-orang gula, ya pasti akan dicek tuh kemana kondisi ginjal dengan urinnya. Urin lengkap untuk melihat gula tuh, gula di urinnya. HB-nya untuk melihat dia punya kasus anemia, keadaan perdarahannya di ginjalnya. Dia bisa kelihatan dari parameter itu. Ya, jadi intinya adalah setiap parameter pemeriksaan itu pasti akan connect. Jadi dokter akan memberikan pemeriksaan yang memiliki manifest dengan beberapa pemeriksaan lain. Urin itu dengan apa. Jadi kita ATLM harus tahu bahwa kalau kasus prognosis dokter misalkan stroke atau jantung, itu parameter pemeriksaan ini nih pasti kebanyakan kimianya pasti ini, ya, urinnya pasti ini. Jadi akan nampak. Kalian bisa cari di internet tuh beberapa pemeriksaan, misalnya pemeriksaan untuk malaria. Pemeriksaan untuk malaria apa saja tuh? Penegakan prognosis untuk malaria. Nah, darah rutinnya apa? Ya, imunnya apa? Ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal lain apa? Nah, nanti dilihat. Oke, seperti itu. Ya. Ini yang harus kita punya juga adalah reference hemoglobin seumur. Ya, jadi harus ada nih. Ada 1 hari 2 sampai 6, 7 sampai 13, 14 sampai 30. Jadi berbeda setiap range umur. Nah, ini sebaiknya ada di laboratorium. Tadi di tahap pendaftaran dan persiapan pasien.
Sekarang di proses pengambilan spesimen. Ada beberapa faktor sampel yang berpengaruh pada hasil pemeriksaan. Cara pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel, ketidaksesuaian jenis, kualitas, dan kuantitas sampel, bahan pengawet yang digunakan atau antikoagulan tidak sesuai, terlambat dalam pengiriman dan menunggu, teknik pengolahan sampel, ada hemolisis, salah label identitas, dan kontaminasi. Ini potensi-potensi kesalahan yang akan terjadi di tahap persiapan pasien, khususnya di tahap pengolahan spesimen. Nah, contoh kesalahan yang terjadi pada tahap pengambilan sampel: pemasangan torniket yang terlalu lama, variasi duduk dan berdiri, proses pemompaan, terencerkan dengan cairan jaringan, khususnya yang pengambilan darah kapiler, pengambilan pada jalur infus, penarikan piston terlalu cepat atau lambat, piston di spoid, penuangan yang terlalu cepat, yang proses kita menuang tuh terlalu keras, apalagi tidak dibuka, dia punya sering melewati jarum, itu. Kemudian perbandingan antikoagulan dan darah yang tidak sesuai. Kemudian homogenisasi, proses homogenisasi yang salah. Ini proses yang akan menyumbang kesalahan di tahap pengambilan sampel. Nah, ini beberapa referensi soal pengaruh pembendungan vena lebih dari 3 menit. Nah, banyak ATRM juga, mahasiswa ATRM yang melakukan penelitian ini. Pengaruh pembendungan vena terhadap beberapa parameter pemeriksaan. Lebih dari 3 menit ini bisa meningkat nih, total protein, besi meningkat 6-7%, lipid, kolesterol, AST, bilirubin, potasium. Ya. Meningkatnya ada yang sampai 6,7%. Ya, ada yang sampai AST 9,3, bilirubin sampai 8,4. Hanya karena pembendungan yang lebih dari 3 menit saat kita stewing atau tourniquet. Jadi kita harus lakukan proses verifikasi di pengambilan dan pengolahan sampel. Tujuannya untuk memastikan bahwa persyaratan mutu sampel terpenuhi, mencakup kesesuaian, identitas, jenis, dan jumlah kualitasnya. Menggunakan standar kualitas sampel dan ketentuan pengolahan sampel. Jadi kita harus buat standar kualitas sampel. Jadi ada standar itu dari yang di atas tadi tuh standarnya, tidak lipumi, tidak hemolisis, ya. Kemudian di distribusi sampel. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan verifikasi distribusi sampel, pertama adalah kondisi pengiriman, suhunya yang paling penting. Kemudian kondisi sampel ketika penerimaan atau jenis, kualitas, dan kuantitas. Saat diterima harus dilihat kondisinya. Kemudian waktu penerimaan, ya, stabilitas analit. Jadi itu akan berpengaruh terhadap stabilitas analit. Waktu penerimaannya harus dicatat. Persyaratan pengiriman sampel, ini persyaratannya. Tabung harus kuat tahan dari tumpah yang terpapar panas atau dingin. Tabung harus inert dan tidak terpengaruh konsentrasi analit. Ya, wadah styrofoam dengan ketebalan 1 inch sampai 1,25 cm. Menggunakan pendingin atau dry ice dalam wadah 125, ini ukurannya nih. Bertahan hingga 48 jam. Memperhatikan peraturan pengiriman bahan infeksius dan dry ice yang menggunakan karbon dioksida kering. Jadi ini harus menjadi catatan di lab, persyaratan ini. Jadi kita dalam menentukan kriteria standarnya, ya, ini jadi guideline-nya, jadi referensinya. Kemudian di pengelolaan sampel, ya, potensi kesalahan yang terjadi pada pengolahan sampel itu salah kecepatan dan waktu dalam sentrifus, tabung pecah dalam sentrifus, alih coating, salah identitas, terkontaminasi, hemolisis, dan koagulasi yang tidak sempurna, akan belum dikoagulasi 30-60 menit. Potensi kesalahan dalam penyimpanan sampel, salah suhu, waktu penyimpanan, kemudian terbentuk endapan dalam penyimpanan, itu yang salah itu.
Jadi harus dibuat ketentuan dan syarat penyimpanan sampel. Kemudian pemilihan dan penanganan regen. Ya. Lab harus mempunyai prosedur untuk penerimaan, penyimpanan, pengujian, keberterimaan, dan pengolahan persediaan. Jadi semua persediaan stok regen itu harus ada prosedur penerimaan, penyimpanan, pengujian, dan lain-lain. Dan lab harus menyimpan regen sesuai instruksi manufaktur. Jadi regen itu sudah ada dan punya kit tuh. Bagaimana cara menyimpan regennya harus sesuai dengan manufaktur bawaan dari regen itu. Kemudian uji keberterimaan dilakukan untuk memverifikasi regensia sebelum penggunaan. Ya. Kemudian lab harus mempunyai sistem pengendalian persediaan. Jadi ada buku kontrol persediaan. Jadi berapa yang masuk, berapa stok, berapa kadaluarsa, tinggal berapa lama kadaluarsanya, itu harus ada di buku kendali persediaan. Kontrol untuk verifikasi penanganan regen. Ya. Jadi verifikasi proses penerimaan mulai dari kondisi kemasan, ED, kemudian kondisi pengiriman. Kemudian kontrol persediaan, jumlahnya, ya suhunya, kelembaban, uji keberterimaan, itu kita harus lihat spesifikasi kinerja dari regen itu, metode, akurasi, presisi. Kita harus lihat tuh di kit insert regen itu. Biasanya kelihatan tuh. Oh, dia linearitasnya sekian. Oh, dia kalibrasinya sudah berapa persen tuh. Oh, metode pakai apa nih? Akurasinya, presisinya bagaimana? Total errornya berapa? Limit deteksinya berapa? Ya, kalau kita tidak tahu, ya nanti kita dapat pemeriksaan sulit. Kita analisa ternyata karena faktor misalkan, kenapa ini kita tes misalnya, kita tes gula dengan metode A misal, error terus, diulang lagi error terus, dicek semua sudah benar, tapi masih error. Oh, ternyata limit deteksinya tuh yang tidak mampu. Nah, ternyata batasan deteksinya regen metode ini dia hanya bisa deteksi misalkan sampai 600 mg per desiliter. Misalkan TG tuh. Di atas itu dia akan baca error tuh. Nah, itu kita harus tahu tuh. Nah, berarti solusinya bagaimana kalau begitu? Solusinya ada dua. Caranya membuktikan apakah karena kadarnya yang tinggi sehingga limit deteksinya melewati, dia baca error. Caranya diencerkan, dikurangi sampelnya. Ya kalau dia masuk berarti tadi memang karena dia melebihi limit deteksi. Dikurangi sampelnya dibagi dua misalkan. Tadi 10 diganti jadi 5 misalkan. Tadi 10 mikron diganti jadi 5 mikron. Ya kalau dia bisa deteksi berarti seperti itu. Kemudian ketersediaan instrumen pendukung, jenis sampel, dan harga. Itu harus diuji keberterimaannya. Kemudian pengolahan informasi. Mulai dari input sampai data hasil, itu diverifikasi ke 6 tahapan itu. Pendaftaran, pengambilan sampel, pengolahan, analisa, dokumentasi, dan penyerahan. Jadi, di pra-analitik, kita mengontrol, memverifikasi ini nih. Proses penginputan, pendaftaran, pengambilan sampel, dan pengolahan sampel. Ya, di pra-analitik yang diverifikasi hanya tahapan ini. Ya. Nah, bagaimana pengolahan informasi untuk diverifikasi? Prinsipnya semua informasi dari proses verifikasi dan aktivitas pengendalian harus sampai pada validator. Jadi validator harus punya data hasil verifikasi. Mulai dari data verifikasi persiapan pasien, diagnosis keterangan klinis, catatan khusus pasien, konsumsi obat, dan lain-lain, kondisi khusus, kemudian data verifikasi sampel, berkaitan dengan sampel belum, atau sampel susulan, atau sampel rusak, atau sampel tidak memenuhi, dan kemudian status postprandial dari pasiennya. Ini semua data ini harus dimiliki oleh seorang validator akhir, agar dia bisa melakukan validasi di tahap pra-analitik. Jadi setelah dilakukan verifikasi di semua tahapan tadi, terakhir harus dilakukan validasi itu.
Nah, dari semua dikonekkan semua tahapan yang sudah diverifikasi. Ya, menyimpulkan setiap verifikasi yang dilakukan di setiap tahapan yang ada di peranalitik. Nah, baru dilakukan validasi bahwa tahapan pra-analitik sudah valid. Tuh, gitu. Ya, bagaimana caranya? Bisa laporan tertulis hasil verifikasi berupa form. Jadi form-form semua yang ada di unit tadi, formulir kelayakan sampel, formulir persiapan sampel, itu semua harus sudah punya tuh. Jadi ada checklist tuh, manual tuh. Oh, terverifikasi. Kalau belum, yang mana yang belum memenuhi syarat, ada catatan tuh, dimasukkan di tiap tahapan. Atau berbasis list atau laboratorium informasi sistem, berbasis komputer. Jadi nanti validator tinggal melihat tuh. Jadi tugasnya validator itu adalah mengecek tuh sebelum dia tanda tangan hasil pemeriksaan. Dia akan cek. Sekarang itu beberapa rumah sakit itu sudah canggih tuh. Dia pakai list tuh. Jadi dia bisa lihat tuh. Oh, di sini aman. Oh, di tahap perantikan aman. Oh, riwayatnya ini. Itu sudah ada di sistem. Dia pakai komputer. Oh, ini dia riwayatnya pasien ini minum obat ini persiapan pasiennya oke, ada catatannya oke. Ya, oh kontrolnya masuk ini ya. Udah, baru dia oh aman, berarti validasi. Yang paling penting sebenarnya yang biasa dilakukan, yang betul-betul rumah sakit atau beberapa lab itu akan melakukan validasi dengan ketat ketika mendapatkan hasil kritis, tetapi bukan menjadi keyakinan bahwa yang tidak nilai kritis tidak divalidasi. Tidak seperti itu juga. Maksudnya adalah ketika dapat nilai kritis itu yang betul-betul menjadi urgensi yang ketat dalam melakukan proses validasi. Tapi bukan berarti mengabaikan beberapa hasil yang normal-normal saja yang tidak kritis, tapi semua harus divalidasi. Oke, seperti itu. Bagaimana jika ada pertanyaan, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan dari sekalian, silakan. Sebelum headset dan topi saya mulai saya buka. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang kurang jelas, silakan. Ada? Bisa dimengerti? Halo? Bisa dimengerti? Bisa ditangkap tadi? Ya, silakan Vivi. Oke. Ya. Ada yang bisa bantu jawab, silakan. Ada yang bisa bantu? Ayo. Ada? Habil. Bisa? Coba Bil. Muhammad Habil Ahmad. Nih. Habil? Bisa? Aswan, bisa bantu jawab? Aswan?
Ya, oke lah. Itu sama kayak apa yang terjadi ketika kita berada di apa yang terjadi ketika manusia berada di terik matahari dan di dalam kulkas atau di suhu kamar tuh. Sama seperti itu. Jadi di dalam regen itu ada komponen-komponen analit, material-material, reaksi-reaksi yang nanti akan bekerja bereaksi substratnya akan bereaksi dengan sampel tuh. Ya, dia akan bereaksi dengan itu. Nah, proses reaksi dia itu akan melibatkan kondisi optimum tuh. Dia membutuhkan kondisi optimum agar bisa bereaksi dengan optimum maksimal. Tuh. Nah, itu bisa tercapai kalau material-material dalam regen, analit dalam regen itu bisa sesuai dengan kondisi optimum reaksi tuh. Ya, contoh, ada beberapa reaksi kimia yang membutuhkan suhu 20, ada beberapa reaksi yang membutuhkan suhu 25. Tuh. Kalau regen itu disimpan tidak sesuai dengan manufaktur atau proses penyimpanannya, nanti akan terjadi penurunan kualitas material atau analit yang ada dalam regen. Sehingga untuk mencapai titik reaksi optimumnya, bereaksi optimum dengan sampelnya nanti, itu dia membutuhkan banyak energi untuk sampai ke suhu optimum atau ke kondisi optimum bereaksinya. Akhirnya kalau itu terjadi, nanti reaksi optimum ketika bereaksi dengan sampel itu tidak akan tercapai, sehingga proses pembacaannya akan terganggu. Atau secara singkat, kualitas regen akan menurun kalau disimpan tidak sesuai dengan manufaktur penyimpanan. Seperti itu. Ya, sama kayak kalau es batu simpan di kulkas lah. Kalau kamu simpan di suhu ruang, dia akan mencair, kualitas es batunya akan turun. Tapi secara detail, seperti saya jelaskan tadi tuh, akan terjadi penurunan kualitas analit yang menyebabkan dia tidak akan mencapai kondisi optimum bereaksi dengan sampel nanti. Jadi titik puncak ini nih. Jadi kalau kalian lihat puncak reaksi itu, dia akan bereaksi seperti lembah gini nih, lembah gini toh. Nah, dia tidak akan bisa sampai di titik atas reaksinya. Ya. Mungkin akan di sini. Kalaupun dia sampai di atas itu, dia butuh waktu itu. Jadi waktu yang ditentukan untuk dia berinkubasi sampai titik optimum. Jadi itu gini, sama itu ketika kita melakukan reaksi. Oh, kenapa harus 10 menit direaksikan kalau beberapa pemeriksaan? Ada juga yang 5 menit, ada yang beda, ada yang tidak perlu diinkubasi untuk mengejar titik optimum reaksi itu. Makanya beda-beda ya, karena zat material yang digunakan dalam regen berbeda, sehingga titik optimumnya akan berbeda, sehingga inkubasinya akan berbeda juga. Dia butuh waktu berapa lama untuk sampai ke puncak reaksi optimum. Ya, seperti itu. Nah, kalau analitnya berubah dari segi kualitas ya, atau mungkin dari kuantitas juga, karena panas menguap misal, nah itu akan mempengaruhi proses reaksi nanti ketika direaksikan dengan sampel. Seperti itu ya. Bisa ditangkap Vivi ya? Bisa. Oke, lanjut. Hmm. Hmm. Ya. Jangan dulu. Ini sampel diambilnya glukosa darah. Jam
Oke. Hmm. Ya. Ya. Kalau saya, jawabannya sebaiknya dilakukan proses pengambilan sampel baru. Sebaiknya. Ya. Hasil akan mempengaruhi itu kalau dilakukan seperti itu. Apalagi proses penyimpanannya tidak sesuai, disimpan aja di suhu ruang misal. Ya konsistensi kualitas sampelnya akan pengaruh juga. Tadi kan sudah saya perlihatkan kan. Kita proses mengambil sampel saja di pagi dan itu mempengaruhi, apalagi dia sudah di suhu ruang di luar tuh. Itu tidak menggambarkan gini nih. Sel itu bisa berkembang, bisa hidup kalau ada supply. Kan? Ada nutrisi sel itu. Tapi kalau kita simpan di luar, dikeluarkan dari tubuh, ya, dikeluarkan dari tubuh, dia akan mati tuh. Dia akan terjadi penurunan hidup selnya itu, sehingga lama-lama dia busuk tuh. Dia busuk. Nah, penyimpanan sampel itu untuk mencegah terjadi nekrosis atau kematian sel, supaya masih bisa menggambarkan kondisi sel pada saat diambil. Kalau disimpan 1 hari dan proses penyimpanan tidak sesuai pun misalnya taruh di kulkas, tapi beberapa pemeriksaan kalau selama itu akan mempengaruhi beberapa parameter. Yakin saja itu akan mempengaruhi. Apalagi 1 hari besoknya disuruh pakai saya sampel yang kemarin. Nah, itu apalagi enzim tuh. Apalagi pemeriksaan enzim. Wah, itu pasti tidak akan bisa, kalian bisa periksa, tetapi kita sebagai nakes harus menjelaskan ke dokternya atau ke pasien bahwa ini bisa diperiksa, tapi hasilnya tidak akan menggambarkan 100% kondisi pasien. Tapi akan terjadi penurunan tuh. Penurunan hasil tuh. Karena selnya akan mulai mati karena sudah di luar tubuh fisiologis tuh. Itu. Ya. Paham maksudnya, paham? Ya. Makanya sebaiknya disarankan ke ini, lebih baik Pak, kami ambil uang, ditelepon pasiennya, jangan pakai sampel yang lama. Apalagi yakin saja itu mendadak, mungkin sampelnya masih ada, tapi kita taruh di ruangan mungkin. Kalaupun taruh di kulkas sudah akan turun juga kualitasnya. Ya, seperti itu. Apalagi yang mau diperiksa enzim tuh, sebaiknya adalah disarankan untuk ambil sampel baru. Ya, itu lebih menjamin kualitas kelayakan sampel. Oke. Nah, bagus pertanyaannya. Mantap. Ada lagi? Silakan, yang mau konsultasi silakan. Ya. Ada? Ya, Vice Malasari silakan. Ya. Ya. Ya, oke. Jadi itu ada di manufaktur kit. Jadi kalau kalian beli regen, itu ada di manufaktur atau di kit regen, kit insert regen. Nanti di situ ada prosedur penyimpanan regen dan prosedur pemakaian. Itu. Kalau kalian pernah lihat kit insertnya apa ya? Kimia klinika. Nanti kalau kalian carilah di internet banyak tuh kit insert. Nanti kalian akan lihat kenapa berbeda tuh. Jadi kenapa
Kenapa tidak langsung dipakai? Kan disimpan. Jadi beda penyimpanan, beda pemakaian. Penyimpanan itu untuk mempertahankan kondisi analit. Jadi dia bisa bertahan lebih lama kualitasnya di suhu penyimpanan tuh. Suhu penyimpanan berapa? Kita sesuaikan dengan manufaktur. Karena di manufaktur di kit insert regen itu sudah diuji tuh bahwa dia bisa bertahan sekian sampai expire date sekian. Dia bisa bertahan sampai expire date tanggal sekian di suhu ini disimpan. Nah, kita ikut itu. Itu untuk penyimpanan. Untuk apa? Untuk mempertahankan kondisi material analit yang ada di regen itu, di golongan, khususnya golongan darah. Nah, pertanyaannya kenapa ketika mau digunakan tidak langsung digunakan? Harus didiamkan dulu di suhu ruang agar sebenarnya manfaatnya untuk mengkondisikan regen tidak kayak tadi saya bilang tuh, reaksi regen dengan sampel itu akan capai titik optimum reaksi itu. Nah, kalau dia di suhu rendah, dia akan agak lama tuh mencapai titik optimum. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Makanya beberapa regen itu dia akan kasih itu diamkan selama berapa menit di suhu ruang. Bahkan ada yang tentukan di suhu sekian. Itu disebut dengan inkubasi tuh. Jadi regennya diinkubasi dulu. Jadi regennya diinkubasi dulu sebelum dia bereaksi dengan sampel. Tuh, untuk apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ada suhu reaksi yang harus dicapai. Jadi ketika sampel dia bereaksi dengan regen, dia membutuhkan suhu tuh. Dia punya suhu reaksi optimum, di mana suhu itu adalah suhu paling bagus dia melakukan reaksi. Sehingga proses terjadinya ikatan golongan darah itu dengan si antigen antibodinya itu lebih maksimal kerjanya berikatan di suhu optimum itu. Ya, jadi harus dibuat dulu suhunya sesuai dengan suhu reaksinya tuh. Makanya dia harus dikeluarkan dulu, jangan langsung dipakai. Seperti itu. Sama kayak misalkan alat tuh. Kenapa alat tidak langsung dipakai, tapi harus dikasih nyala dulu, diamkan dulu tuh. Nah, itu namanya di warming up dulu. Dia butuh kondisi, dilakukan pengkondisian terhadap alat. Sama kayak motor tuh, pagi-pagi jangan langsung pakai, dipanaskan dulu. Nah, itu dilakukan pengkondisian setelah dilakukan penyimpanan. Untuk apa tujuannya? Untuk memaksimalkan kinerja. Nah, dalam hal ini itu memaksimalkan kinerja regennya, kerja reaksinya. Nanti kalau kalian lihat kit insert tuh, ada itu yang tanda panah begini. Ada reaksi kimia A tambah B gini bertanda panah tak. Nah, di sini ada suhu optimum reaksi. Nah, ini nih untuk mengoptimumkan reaksi ini yang terjadi sehingga nanti produk reaksi substratnya bisa jadi produk yang maksimal untuk dideteksi. Seperti itu secara kimia, terus saya jelaskannya seperti itu kayaknya. Semoga bisa ditangkap. Nantilah kalau kita ketemu, saya akan perlihatkan bagaimana cara regen bereaksi dengan bagaimana kita membaca reaksi yang ada secara kimia. Ya, misalkan ada enzim GODPAP itu untuk apa? Nanti kita cek aja deh pertemuan, tapi itu harus secara langsung nih. Susah kalau online. Nanti saya coba bawa kit insert. Nanti kita coba bedah kit insert lah. Biar kalian lebih enak tangkapnya bagaimana reaksi regen. Oke? Ya, oke. Pertanyaan sudah mulai tinggi-tinggi kan nih. Kalau begini bertanya bagus. Saya bisa ukur berarti kalian sudah di level kenapa begini. Ya, harusnya seperti itu. Harusnya kita ATLM itu analis harus lebih kritis agar kita paham bagaimana metode itu bekerja. Ya. Ada lagi? Silakan. Satu lagi deh.
Ya dah? Ya oke. Ziren nah. Terakhirnya ya. Oke. Maksudnya bagaimana? Putus-putus menggunakan buffer test, Pak? Oh gitu. Jadi kita menggunakan larutan buffer yang berbeda terhadap RDT yang lain. Ya, nah gini, bisa atau tidaknya kalian harus lihat komposisi dari buffer itu. Itu ada di kit insert di manufaktur. Jadi, fungsi buffer itu seperti saya bilang tadi tuh, buffer itu apa fungsinya? Dia itu adalah larutan penyangga yang akan membuat suhu reaksi sesuai dengan suhu reaksinya. Jadi dia akan buat apa keterlibatan buffer selain dia sebenarnya bukan hanya sebagai pengencer atau larutan pembawa regen tuh, pembawa sampel, tapi dia juga bisa membuat kondisi reaksi yang terjadi di RDT itu sesuai dengan suhu optimum reaksi itu, si buffer itu. Nah, bagaimana Pak kalau saya gunakan buffer ini, buffernya HIV saya gunakan ke buffernya malaria misalkan, atau buffernya apalah, berbeda merek. Nah, itu yang harus dipastikan bisa atau tidaknya. Pastikan di manufaktur, di kit insertnya, apakah komposisi buffernya sama atau tidak. Karena buffer itu banyak macam. Ada yang buffer 7, ada yang buffer 9, ada yang buffer asam basa, banyak jenis buffer. Ya, itu baru dari segi pH-nya tuh. Tetapi ada juga beberapa buffer yang zatnya beda. Tuh, misalkan kalau saya mau kasih basa, beberapa ada yang pakai natrium klorida, ada yang pakai natrium dioksida. Nah, beda tuh. Kalau dia gunakan apa tuh? Kalau komposisinya sama dari regen yang berbeda, mungkin bisa dites sah saja. Kalau komposisinya betul-betul sama, mirip buffernya, pasti bisa. Tapi rata-rata RDT itu dia pasti akan berupaya kita membeli buffernya masing-masing. Jadi ada istilahnya namanya buffer closed system. Jadi kita tidak bisa gunakan yang lain tuh. Dia kunci situ supaya kita membeli langsung satu kit tuh, satu kit dengan RDT-nya. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang open. Dia bisa kita gunakan beberapa buffer yang berbeda. Gitu. Dipastikan saja dulu dia punya di kit insert RDT-nya sama ndak buffernya. Ambil yang A, ambil yang B, lihat tuh cocokkan, bandingkan, cocokkan. Buffernya komposisinya sama, buffer jenis buffernya sama, jenisnya sama, komposisinya sama, namanya sama, nama zat buffernya sama. Nah, itu baru bisa digunakan. Kalau tidak, jangan coba-coba. Jangan coba-coba ke pasien. Kalau itu adalah orang tua kita coba-coba, pasti kita tidak mau dicoba-coba. Jadi lebih baik jangan. Oke? Gitu Ziren ya, bisa ditangkap? Oke. Kalau saya sih lebih kepada kalau kita sudah bekerja, ikut SOP. Jangan coba-coba. Kalau saya, kalau habis regennya lapor habis. Tidak bisa ini, Bu. Jangan sekali-sekali coba-coba. Ya, bahaya. Oke, sudah 3 penanya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, nanti kita silakan di WA saja di grup ya kalau ada yang bertanya. Nanti saya coba bantu memberikan pemahaman. Ya. Sudah jam 9, nanti kita lanjut lagi
Tapi saya ada untuk praktikum selanjutnya. Nanti saya kirim di grup. Nanti tiap kelompok itu melakukan validasi. Lakukan validasi terhadap 4 jenis kasus. Nanti tiap kelompok saya bagi menjadi, kita 4 kelompok kan? Ya, nanti saya kasih 1 kasus tiap kelompok. Silahkan bedah berdasarkan kelompoknya. Ya, serahkan divalidasi. Boleh valid atau tidak, boleh atau tidak, layak atau tidak. Ya. Bagaimana proses kalian memverifikasi? Bisa enggak seperti itu? Aspek-aspek apa saja yang harus dinilai? Nah, silakan kalian bahas berdasarkan kelompok. Ya. Itu untuk melatih bagaimana algoritma berpikir validasi kalian. Jadi terhadap beberapa teori, nanti saya kasih kasus. Silakan tiap kelompok dibedah kasusnya. Oke? Ya, oke. Nanti saya kirim di grup ya. Nanti dikumpul minggu depan. Oke, nanti dimasukkan saja lagi silakan. Kalau saya yang kelompok di kelompok saja nanti dibikin kan mana nih? Kan satu kelompok ada gini nih, ada dalam Google Drive ada 4 kelompok kan? Ya, nanti di dalam folder kelompok 1 itu ada nama-nama anggota kelompoknya. Nah, silahkan dimasukkan di situ tiap nama laporannya. Ya? Maksudnya? Ya, jadi misalkan Aswan kelompok 1, masukkan di folder kelompok 1, bikin folder kelompok 1, di dalamnya ada nama-nama, ada file, ada folder lagi tuh nama-nama anggota kelompoknya. Masukkan di kelompok Aswan. Vivi misalnya di kelompok 2, buka di folder kelompok 2, cari nama Vivi, masukkan di situ. Jadi meskipun pekerjaannya kelompok, tetapi laporannya tetap dibuat masing-masing individu, dimasukkan di situ. Jadi nanti dimasukkan yang kemarin dikasih judul saja tuh. Setiap orang dikasih judul laporan 1. Nanti ini adalah laporan 2. Oke? Ya, oke. Ada lagi? Ya, saya kira sudah tidak ada ya. Nanti kita lanjut. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu malam Jumat malam Sabtu. Ya. Salam sehat semua. Nanti kita coba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo saya live Ya, nanti Aswan di absen ya. Ya, Keting di absen nanti ya. Ayo ya.